Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ad-darsul khamis mudhaf ilaih. Pelajaran yang kelima akan kita bahas yang namanya kaidah mudhaf ilaih, atau kata lainnya adalah al-idhafah. Baik, masuk ke pengertian ya. Pengertian mudhaf ilaih. Jadi mudhaf dan mudhaf ilaih ini ada dua kata. Mudhaf ilaih itu sendiri disebut juga dengan al-idhafah tadi yang saya sampaikan ya, yang artinya adalah penyandaran gitu ya, secara bahasa nih. Adapun mudhaf ya, ini mudhafun adalah kepunyaan atau sesuatu yang dimiliki, kata benda ya, kata benda ya, yang dimiliki oleh benda lainnya, bisa benda hidup atau benda mati. Nah, mudhaf ilaih ini adalah kata yang kedua, yaitu mudhaf adalah pemilik. Jadi kalau mudhaf tadi adalah yang bersandar ya, adapun mudhafun ilaih ini adalah yang disandari ya, pemiliknya gitu. Ini kata benda juga, bisa benda mati atau benda hidup. Baik, langsung ke contoh ya. Yang pertama di sini adalah kitabu Muhammadin. Ini seperti biasa karena masuk ke masuk ke ini WPS ini bisa merubah font ini ya, terputus. Jadi ini adalah kata Muhammadin. Kitabu Muhammadin, daftaru Hamidin, qalamul mudarrisi, haqibatut talibi, Perhatikan di sini ada dua suku kata yang yang pertama disandarkan ke kata yang kedua gitu ya. Kitab Muhammadin yang artinya adalah kitab Muhammad. Jadi al-idhafah atau mudhaf ilaih ini adalah gabungan antara dua kata yang diantara fungsinya adalah kepemilikan gitu. Kata yang pertama dimiliki oleh kata yang kedua, atau kata yang kedua ini pemilik daripada kata yang pertama gitu. Jadi misalnya di sini kitab Muhammadin berarti kitab Muhammad ya, kitabnya Muhammad kalau kita bilang begitu. Daftaru Hamidin ya, buku tulisnya Hamid. Ya, qalamul mudarrisi, pulpennya guru ya. Pulpen ini double L ya, pulpennya guru. Kemudian haqibatut talibi ya, tasnya murid gitu. Nah, ada dua bentuk ya, ada dua bentuk mudhaf ilaih di sini. Yang pertama adalah kitabu Muhammadin. Yang kedua qalamul mudarrisi. Jadi yang berwarna biru ini adalah mudhaf, yang berwarna merah adalah mudhafun ilaih. Coba antum perhatikan semuanya. Untuk mudhaf ya, untuk mudhaf atau mudhafun itu diantara cirinya gitu ya, dia tidak bertanwin ya, harokat akhirnya itu tidak bertanwin. Kemudian harokat akhirnya tidak paten ya, tidak tentu domah, karena dia bisa berubah dipengaruhi oleh sesuatu yang masuk pada dirinya ya, pada kata tersebut gitu. Misalnya didahului oleh huruf jar ya, maka dia bisa berharokat kasroh ya. Jadi tidak paten tetapi tidak boleh tanwin, baik domah tanwin, kasroh tanwin atau fathah tanwin. Dan juga tidak boleh beral ya, tidak beral dan tidak tanwin. Karena pada asalnya atau pada umumnya yang namanya ism itu kan kalau sudah beral nggak boleh tanwin. Kalau dia tidak bertanwin berarti dia beral, kecuali isim ma'rifah yang seperti nama gitu kan ya, atau kota dan lain sebagainya. Nah, di sini yang namanya mudhaf itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beral gitu ya. Kemudian yang kedua Muhammadin. Nah, di sini ada dua bentuk nih, mudhaf ilaih itu ada dua bentuk. Yang pertama disandarkan pada isim yang dia tidak beral ya kan. Kemudian yang kedua disandarkan pada isim yang beral. Nah, kalau disandarkan pada isim yang tidak beral, maka harokat yang terakhirnya ya, harokat terakhirnya ini dia wajib tanwin atau harus tanwin ya, kecuali isim yang tidak menerima tanwin ya, atau asma ghairu munsharifah. Jadi Muhammadin, nah di sini bertanwin, kasrah tanwin ya. Nah, yang kedua adalah al-mudarrisi. Kenapa sih ya tidak sin? Karena sudah beral ya. Karena dia sudah beral maka tidak boleh tanwin. Jadi al-mudarris. Jadi ada dua bentuk atau dua model mudhaf ilaih ya, atau al-idhafah. Yang pertama
yaitu sebuah kata yang disandarkan pada isim yang tidak beral. Yang kedua adalah sebuah kata yang disandarkan pada kata yang beral. Sama-sama harus majrur ya, karena yang namanya mudhaf ilaih itu pasti majrur. Di antara alamat isim majrur itu adalah kasrah gitu ya, baik kasrah tanwin atau kasrah untuk yang beral, kasrah tanwin untuk kata yang tidak beral gitu. Nah ini ya, warna biru mudhafun, warna merah adalah mudhaf ilaih. Kemudian di sini yang terakhir adalah perbedaan mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini saya ambilkan dari belajar bahasa Arab ya, sebuah blog. Dan blog tersebut juga membahas pelajaran Durusul Lughah Madinah ya. Jadi ini sama gitu pembahasannya. Ini kaidah atau ya secara ringkas gitu ya, kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang berwarna biru ini adalah kaidah mudhaf ya, sedangkan mudhaf ilaih ini bukan kaidah ya, sebetulnya cara kita menciri ya, rangkumannya gitu. Yang pertama mudhaf itu adalah isim ma'rifah ya. Ini secara keseluruhan ya, idhofah itu adalah ma'rifah gitu. Tetapi kalau mudhaf itu dia tidak beral ya kan, artinya dia isim nakirah sebelum disandarkan pada mudhaf ilaihnya. Nah, kemudian mudhaf itu tidak bertanwin ya, seperti yang saya tadi sebutkan juga. Jadi mudhaf tidak berpartikel alif lam juga, dan harokat huruf terakhirnya dapat berubah sesuai posisinya dalam kalimat atau mu'rab ya. Kalau dalam bahasa nahwu, pembahasan nahwu itu ada namanya isim mu'rab. Isim mu'rab itu adalah satu isim yang harokat terakhirnya itu bisa berubah a, i, u gitu, karena ada beberapa nama yang tidak bisa berubah ya, seperti huruf jar ya kan, fi itu kan nggak boleh tidak bisa fa fi fu ya, fi aja, ala misalnya dan lain sebagainya. Adapun mudhaf di sini dia bisa berubah ya, kalau kemasukan huruf jar maka dia bisa kasrah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih itu adalah kondisinya majrur ya, dia posisinya sebagai isim majrur ya, isim majrur. Jadi tambah satu lagi nih. Kalau kemarin kita kenal isim majrur karena dia kemasukan huruf jar, sekarang kita tambah lagi namanya isim majrur disebabkan apa? Disebabkan idhofah atau disebabkan karena dia sebagai mudhaf ilaih ya. Kemudian mudhaf ilaih itu tidak boleh bertanwin atau nakirah. Jadi mudhaf ilaih mudhaf ilaih boleh bertanwin atau nakirah ya. Kemudian mudhaf ilaih boleh juga berpartikel al. Maka kalau dia ma'rifah maka harokat terakhirnya adalah kasrah aja. Jadi kalau dia nakirah maka harokat terakhirnya adalah tanwin. Adapun Muhammadin di sini sebetulnya dia bukan isim nakirah ya. Muhammadin di sini Muhammadun itu adalah satu isim ma'rifah karena dia sudah ma'ruf ya kan. Artinya dia ma'rifahnya ini karena dia sebuah nama ya. Jadi tidak perlu dialkan gitu. Karena sebagian ada yang salah tanggap berarti Muhammad bisa dialkan al-Muhammadi misalnya. Tidak, dia adalah sebuah nama ya. Sebuah nama seseorang, maka setiap nama itu adalah semuanya ma'rifah, jadi tidak perlu dialkan. Hanya saja penyusunannya gitu ya, penyusunannya untuk mudhaf ilaih itu kalau tidak beral maka dia tanwin, kalau beral dia kasrah saja. Begitu ya pelajaran kali ini ad-darsul khamis. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dijadikan bahan murajaah begitu insyaallah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.